kita jalan. Lu nggak percaya? Dono tuh paling takut sama orang sakit. Sakit. Kenapa? Gue pernah jatuh 3 meter, dia lari. Dia cuma tolong bro, tolong. Bener, dia paling takut. Kenapa? Nggak tahu, aneh aja dia. Kasino sakit waktu baru-baru, dia nggak mau. Nggak, bro, tapi telepon terus. Oh. Bro, gimana kasino? Bentuk kasih sayangnya beda. Iya. Waktu itu di Bandung kan, si Dono bolak-balik sama. Suatu saat dia pernah mau gue ajak, nggak mau turun dari mobil. Nggak, takut. Di situ gue tahu bahwa dia sayang sama temannya. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin nggak tega. Iya, nggak tega. Sampai suatu saat kasino udah, ini bener, dia yang take over. Bro, nggak bisa nih. Kita harus bener-bener full untuk kasino. Oh. Kita cari makan bareng, apa segala. Dia yang mimpin. Kita gantian ya, setiap hari jangan ada yang tinggal. Ya, kita gantian. Kalau lu nggak bisa, lu bilang gua gantiin. Kalau ini gitu. Kita pokoknya selang-seling aja. Siap. Dan sangat luar biasanya sepeninggal Mas Kasino dan juga Mas Dono, anak-anak dan keluarga beliau pun masih tetap dekat ya, silaturahmi sama Mas Indro ya. Itu kenapa Mas bisa sampai kayak gitu? Ya karena saking udah dekatnya. Bukan itu. hanya sekedar itu. Pengalaman gue menyatakan bahwa Mas Dono, Mas Kasino ngempanin anak gue juga. Gue ngempanin anak Mas Dono juga. Karena kita kan cari makan bertiga, Pak. Luar biasa. Ya, ya kan? Paham. Nah, ketika mereka harus kehilangan itu, sementara gue masih ada, haruskah mereka juga kehilangan yang lain? Enggak kan? Ya. Mereka anak-anak yang tidak berdosa, yang kita harapkan sama-sama, dan kita besarkan sama-sama. Masalahnya sama-sama nih, gue membesarkan juga, Dono membesarkan, kan gitu. Ya, itu salah satu bentuk kenapa gue harus satukan mereka. Artinya gini, harus gue anggap seperti anak gue sendiri. Janji gue beberapa jam sebelum Mas Dono meninggal, Mas Dono tuh gila ya, meninggalnya itu sampai dia sakratul maut, itu dia sadar. Jadi nggak sadar. Ya. Dia meninggal jam 1:10 pagi. Tanggal 30 Desember. Itu jam 11 anak-anak dilihat. Ayo dong, kok nggak ada senyumnya? Ketawa dong, ketawa. Jam 11 malam. Ngomong sama gue. Gue aneh nih bro, nggak sakit. Padahal napasnya gini. Allah. Jadi rongga ininya udah ketutup sama kankernya tuh, rongga paru-paru. Pernafasannya. Tapi nggak sakit bro. Aneh nih. Aduh, gue udah mau nangis. Emang beliau ngerasa sakit, cuman nggak mau orang sekelilingnya enggak. sedih. Konon, memang di akhir kayak gitu. Allah nggak berikan itu penderitaan terus. Dan orang-orang terpilih mungkin Mas? Nggak tahu juga. Karena kan gue panggil semua teman. 30 orang di ruangan itu menyaksikan dia lepas. Allah. Gue panggil sahabatnya, saudaranya, semua gue panggil. Gue panggil, gue harus ada di situ. Badil segala macam. Kok sahabatnya dia, Profesor Dr. Paulus Wirutomo itu yang selalu berdua. Gitu. Nah terus apa? Ya itu di situ. Jam 11 dia masih bilang. Akhirnya jam 1 itu. Akhirnya lama-lama terus ada guru spiritualnya dia tiba-tiba azan jam begitu. Dokter semua udah datang. Pas gua ngeliat jam 1:10 dokter ngeliat kayak gitu terus. Dua-dua cancer ya? Iya, dua-duanya cancer. Saking dekatnya Mas. Nah, waktu itu tuh aku lupa mau beberapa jam sebelum itu ada satu yang gue janjiin. Gue bilang tanpa mengurangi rasa hormat dan gue tahu bener keluarga lo hebat. Kan dia adik-adiknya aja dosen semua, ya kan? Ya nggak mungkin anak ini terlantar lah. Iya. Dengan keluarga belum keluarga istrinya. Benar. Ya kan walaupun istrinya udah meninggal, tapi keluarganya kan bekas diplomat. Mertuanya. Nah, gue duluan bilang, Mas, anak gua sekolah, anak lu sekolah, anak gua makan, anak lu makan dengan porsi yang sama. Gue cuma ngomong kayak gitu doang, janji gue. Sampai Mas Damar pun sampean antar sekolah ke luar negeri? Yang saya nggak ngantar, tapi termasuk saya mengizinkan dan saya bangga dia dapat 4 beasiswa, dia ambil yang 1. Dan dia sempat jadi dosen dulu di UGM. Dia semua lulusnya cum laude. Cum laude. Ada yang summa cum laude. Ini bisa dibilang kalau Warkop ini adalah orang-orang yang cerdas tapi belaga bodoh. Karena kan banyak Mas orang-orang yang bodoh tapi belaga cerdas. Yang mereka gitu. Karena kan mereka sarjana duluan.
Iya sih. Kalau yang ini bodoh beneran. Enggak mah. Diajak ngomong apa aja juga kalau yang ini mah nyambung. Tetap ada di kelompok yang hebat-hebat, tetap ada juru kunci. Harus ada satunya. Panggoblokna. Panglirna. Gitu. Warkop tuh ya. Luar biasa ya. Dulu berawal dari penyiar radio Prambors ya. Prambors. Di Jalan Borobudur. Di Jalan Borobudur. Dari dulu udah di Borobudur ya? Dari dulu, karena berdirinya Prambors itu sebetulnya nama RT, Fer. RT yang terdiri dari Jalan Borobudur, Prambanan, Borobudur. Mendut dulu M-nya. Oh, Prambanan, Mendut, Borobudur, S-nya itu sekitarnya karena ada sebagian proklamasi, sebagian di Ponorogo gitu. Kayak gitu. Jadi dari tahun konon nih, dari tahun 58, jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya. Jadi dari tahun Baliknya 5 tes. Hah? Tahun 58 itu udah pakai nama RT Prambors. RT 09 RW 02. Tapi lucu ya dari nama gitu Warkop DKI Dono Kasino Indro. Iya. Tapi DKI Jakarta juga Iya. bisa. Nah, kalau saya perhatiin kalau di film-film Warkop itu dari awal yang kebanyakan nyanyi itu Mas Kasino. Iya. Bener nggak? Katanya Mas Kasino itu kalau nyanyi pertama take beda dengan take kedua. Kalau lagi impro susah tuh. Susah. Percaya nggak yang namanya si baju merah jangan sampai lolos. ya. Itu seenak-enak dia. Sampai kita butuh seharian untuk ngelihat lipsnya. Lu ngomong apa sih? Kayak gitu. Iya kan kita kan Lu ngomong apa sih? harus dubbing kan zaman dulu kan. Zaman dulu ya, nggak Bapak direct sound Debu. kan. Wah. Iya, nggak direct sound. Dubbing. Kita nyari. Lu ngomong kita apa nyatet sih? dulu tuh setengah harian. Baru kita coba. Itu problem lagi. Kok nggak bisa nyanyi nih kalau nggak pakai gitar? Mampus. Pakai gitar dia nggak genjreng-genjreng. Gitu kan. Ya udah akhirnya gue yang main gitar, Kasino yang ngisi. Kayak gitu. Kasino tuh kalau dilepas gitu. Kita udah nyatat rame-rame. Jadi bukan hanya Kasino sendiri, kita juga ikut. Kadang-kadang liwat sama dia. Kadang-kadang dia ingat apa dia ini sendiri gitu. Mas, selain di dunia keartisan, ada bisnis lain nggak Mas? Dulu kan saya sempat pernah denger deh, sampean tuh punya bisnis genset. Iya. Aku alat film Sempet ya? equipment Tempat alat-alat syuting gitu Sempet, ya. Nah, sekarang apa aja Mas? sekarang nggak ada. Nggak ada. Sekarang Dunia hanya artis ini aja. full. Iya. Sekarang ini aja udah bener-bener nyari dua. Apalagi sekarang ya. Ya apalagi sih gue udah anak-anak udah mentas semua ya. Udah ini semua. Terutama yang sebetulnya beban moral banget kalau ada apa-apa kan anak-anaknya almarhum. Orang mereka bahkan bernikah semua udah. Punya kerjaan yang baik. Dan mereka semua lulus. Itu yang ditakutin Dono. Anaknya yang satu baru masuk mahasiswa. Yang paling gede. Dia bisa nggak pegang anak adik-adiknya. Adik-adiknya tuh per 6 tahun. Jadi yang dari nomor 1 ke kedua 6 tahun. Jadi 12 tahun yang terakhir. Masih kecil banget. Bahkan dia nggak ingat bapaknya meninggal. Ya kan? Jadi yang ditakutin Dono, aduh anak-anak gue siapa yang megang nih? Nah, itu makanya keluarlah itu, Mas. Gue nggak menafsirkan keluarga lo. Tapi janji gue, anak gue makan, anak lo makan. Anak gue sekolah, anak lo sekolah. Dengan porsi, dengan keadaan yang sama. Kayak gitu. Kalau enggak gue mendingan gulung gimana kayak caranya gitu. Keberatan nggak kalau kita ngebahas soal Mami? Enggak. Nah, oke. Kita akan ngebahas, gue akan nanya, ya tadi gue juga ada izin soal Mami Nita almarhum. Seberapa besar rasa cinta Mas Indro terhadap Mami Nita? Jadi ini harus terus terang gue ya. Kalau gue nggak cinta, gue nggak mungkin kawinin dia. Ini bermula dari situ. Pasti dengan rasa cinta tuh. Betul. Boleh lo bilang ada nafsunya, boleh lo bilang ada apanya, tapi itu menjadi satu paket bahwa akhirnya gua berani menyatu. Dan ketika kita kawin, kita mengucapkan, gua anak nakal banget, Fer. Anak nakal, hampir semua kenakalan pernah gua coba, kecuali narkoba ya. Kayak gitu. Tapi gua lahir dari orang yang jujur banget, orang yang benar-benar mengagungkan Tuhan. Tidak menduakan sama sekali. Ya, bahkan maaf, keluarga gua benci tahyul. Gitu. Jadi gue menganggap itu perjanjian gue kepada Tuhan, bukan pada bini gue gitu. Dalam perjalanannya nakal dong kita, segala ada badai, ada gitu. Ya itulah manusia gitu. Tapi
ketika terakhir bini gue mulai sakit itu 2-3 tahun sebelum meninggal. Jadi malah belum ketahuan kanker. Iya. Ketahuan kanker kan 1,5 tahun lah sebelum meninggal. Sekitar 2018-an ya kemarin ya? Iya, 2018 meninggal. Nah itu 2-3 tahun sebelum, maaf di pinggir jalan. Oh, iya. Daripada di tengah jalan tabrak Ah, orang. itu dia makanya kan. Kita harus bersyukur ini di pinggir jalan. Jadi gini, udah ngebahas nih siapa yang duluan mau meninggal, gua sama bini gua. Pada saat ketahuan Belum, belum. sebelum. Nah, gua udah bilang kayaknya gua duluan aja deh. Gak sanggup lah gua pegang anak-anak. Iya. Kenapa? Karena dari pertama gua perhatian gua demi Allah, demi Rasulullah, gua perhatian sama anak gua kuat banget. Tapi nggak pernah dari mulut sendiri. Ini aneh nih gue sendiri ngerasa aneh. Jadi gue tuh bisa udah zaman handphone misalnya, itu si Iput katanya tadi pergi, jadi nggak jadi diawasin, itu dia udah pulang belum, ini gini. Jadi gue bener-bener, tapi melalui anak gue. Yes. Anak-anak gue nggak tahu itu. melalui Mami. Ya kan. Jadi seperti itu gitu. Nah ketika dia mulai sakit, gue flashback tuh semua. Nakalnya gua apa segala semua. Sampai pada kesimpulan ini bukan sekedar cinta, bahwa ini jodoh gua. Iya. Dan ketika dia sakit, gua baru sadar 37 tahun gua bareng sama dia. Gua kok baru terakhir-terakhir ini baru bener-bener bareng dia terus gitu. Karena gua janji, selama lo sakit gua akan temani dia. Gua bener-bener nggak pergi kemana-mana. Ya kecuali telepon, WA-an apa segala macam, kalau itu kan masih nggak apa-apa gitu. Tapi meninggalkan dia nggak, kecuali dia bilang jalan. Dan terakhir-terakhir dia bilang jalan. Aku tahu biayanya gede. Kamu nggak mungkin kalau nggak cari uang terus. Maafin aku. Dia ngomong kayak gitu. Dan di situ gue mulai pikir, gila, ya Allah, dia jodoh gue. Dan tidak ada sebetulnya istilah tidak berjodoh. Ini punten. Tidak berjodoh. Karena apa? Itu istilah manusia, bukan istilah Tuhan. Tapi ketika jodoh, takdir. Ini jodoh. Ketika lo tidak bisa mempertahankan, bukan Tuhan. Lu yang mempertahankan. Apalagi kita laki ya. Kita nahodanya. Jangan pernah nyalain istri kita, jangan pernah. Iya. Istri kita nakal gini-gini, lu nggak bisa bawa. Iya, Kayak gitu. Nah itu sebetulnya. Jadi kalau dipikir cinta apa nggak cinta, kemudian gue kesampingkan nih cinta setia segala, udah enggak nih. Enggak, bukan itu yang gue pikir. Yang gue pikir adalah bagaimana gue menepati lisan gue kepada Allah. Untuk sebarang sehidup semati. Gitu. Makanya kenapa gue sekarang kalau ini ke ini juga selalu mengingat Instagram gue seolah-olah kayak gitu. Di samping kepengen juga gue semua orang pada begitu. Itu sebetulnya bentuk rasa, bukan penyesalan ya,